Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sedikit menjelaskan tentang apa itu jantung koroner. Apa yang dimaksud dengan jantung koroner itu? Jantung koroner adalah salah satu penyakit yang disebabkan karena adanya sumbatan pembuluh darah utama pada jantung yang harusnya mengalirkan pasokan oksigen lewat darah ke otak dan menutrisi jantung. Akan tetapi sumbatan tersebut mengakibatkan disfungsi pada organ lain, seperti jantung kekurangan pasokan oksigen. Bisa dilihat itu ada gambar di samping. Nah, untuk apa namanya 3D-nya ya, kayak gambarannya begitu. Jadi ini ada plat di sini kan, ini. Nah, itu plat disebabkan karena adanya kolesterol dan sebagainya. Kemudian sumbatan pada pembuluh darah tersebut terjadi karena adanya plak kolesterol atau biasa disebut aterosklerosis. Tidak cuma plak kolesterol yang menutupi aliran darah, saat lapisan dalam arti rusak, lemak serta zat lain menjadi mudah menempel dan menggumpal di sana. Seiring berjalannya waktu, gumpalan atau plak ini terus menumpuk dan mengeras sehingga pembuluh darah arteri menyempit dan kaku. Proses ini terjadi secara berkala sampai menahun bahkan puluhan tahun. Jadi di sini kalau terlalu terlalu lama apa namanya gumpalan darah menumpuk di situ bisa menyebabkan pembuluh darah pecah. Kalau pembuluh darah pecah di otak, maka bisa menyebabkan stroke. Kemudian apa sih apa saja faktor risiko seseorang yang mengalami penyakit ini? Yang pertama, faktor risiko yang tidak bisa diubah. Itu ada faktor usia, faktor riwayat keluarga, dan eh, jantung koroner biasa dialami oleh jenis kelamin laki-laki. Kemudian faktor kedua, faktor risiko yang bisa diubah, seperti merokok, eh, makan makanan yang mengandung kolesterol tinggi, terus mengandung makan makanan yang dia terlalu banyak gulanya atau gula sintetik juga. Terus yang hipertensi, yang paling ini hipertensi. Kemudian yang ketiga, faktor risiko lainnya seperti penyakit autoimun, terus inflamasi kronik seperti peradangan gitu kan. Kalau peradangan terlalu lama itu bisa menyebabkan juga penyakit ini. Kemudian obesitas, penumpukan lemak yang tidak bisa dibakar. Kemudian juga ada stres. Kemudian yang paling penting itu pola hidup atau gaya hidup. Kemudian apa saja sih gejala yang ditimbulkan penyakit ini? Ada yang pertama, dada rasanya sakit atau tidak nyaman, seperti saat nafas, tertekan, atau mati rasa, yang biasanya disebut ini angina atau angin duduk. Kemudian yang kedua, rasa tidak nyaman dari dada menjalar ke bahu kiri, lengan, leher, punggung, dan rahang. Kemudian yang ketiga, badan terasa kelelahan, pusing, sakit kepala, mual, lemas. Kemudian ada perut bagian atas rasanya tidak nyaman, seperti sedang ada gangguan pencernaan, padahal tidak. Kemudian eh, yang kelima ada cemas tanpa sebab yang jelas, itu bisa dibilang juga stres. Kemudian yang keenam, biasanya kalau gejala dari penyakit ini tuh keluar keringat dingin. Kemudian apakah penyakit ini berbahaya jika dibiarkan terlalu lama?
Penyakit jantung koroner sendiri menjadi salah satu bentuk penyakit kardiovaskular yang menempati urutan satu di dunia dalam menyebabkan kematian. Jantung koroner bisa terkena pada semua jenis kalangan, dari masa dewasa sampai lansia. Entah itu laki-laki atau perempuan, akan tetapi jantung koroner sendiri lebih berisiko diderita oleh pasien yang berumur di atas 30 tahun ke atas dan berjenis kelamin laki-laki, karena di usia tersebut mulai terjadinya penurunan fungsi organ dan menyebabkan serangan jantung secara mendadak. Kemudian bagaimana kalau ada pasien yang dia terkena serangan jantung, terus apa yang harus dia lakukan? Nah, ini saya kasih bagaimana cara penanganannya. Jadi yang pertama, penanganan pada pasien yang masih sadar. Jika pasien atau orang itu masih dalam keadaan sadar, maka dianjurkan untuk minum obat kimia ini, namanya obat nitrat, apa namanya, kandungannya itu nitrat yang berfungsi untuk mengencerkan darah. Itu ini saya ambil dari konsep pengobatan konvensional. Kemudian jika eh, kita ambil dari konsep pengobatan universal medicine, kita kasih yang namanya cordyceps sinensis, yang berfungsi untuk menjaga irama jantung agar tetap stabil dan tidak menyebabkan serangan jantung itu. Dan setelah itu memberikan terapi oksigen. Kalau terlalu lama karena apa namanya, penyempitan pembuluh darah, oksigen yang harusnya ke otak itu kan kurang, makanya harus diterapi oksigen. Kemudian yang kedua, penanganan pada pasien yang setengah sadar atau pingsan, yaitu dengan cara membantu memompa jantung atau biasa disebut RJP, resusitasi jantung paru, dengan menekan di bagian dada sebanyak 7 kali. Jika sudah berpengalaman, apabila takut segera bawa ke rumah sakit saja yang terdekat. Kemudian ini saya kasih videonya bagaimana sih penanganan atau pertolongan pertama pada pasien yang mengalami serangan jantung. Diputar enggak? Loh, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa loh. Loh, penting. Hah? Nggak usah, Dik. Oke, kita skip. Apa yang harus dilakukan atau treatment apa yang disarankan jika seorang pasien terkena penyakit jantung koroner? Ini saya kasih dua treatment atau dua perbandingan antara pengobatan konvensional dan pengobatan universal medicine. Untuk yang pertama, konsep dan treatment pengobatan konvensional. Ini dia kalau sudah terlanjur ada plak di pembuluh darah, maka yang paling disarankan itu ada prosedur yang namanya eh, pasang cincin. Kita juga mungkin sering mendengar bahwasanya kalau orang yang dia mengidam penyakit jantung koroner itu pasti pasang cincin.
Jadi ini gambarannya. Jadi yang pertama itu mereka memasukkan apa namanya? Itu suntikan kateter. Kateter ke dalam pembuluh darah, biasanya itu di paha atau enggak di lengan. Itu dimasukkan sampai menuju ke pembuluh darah dekat jantung situ. Terus ada balon ini, nah, ini ada balon. Nah, habis itu dikembangkan. Nah, ini dikembangkan ini untuk menghilangkan ya, bukan menghilangkan sih, kayak mengurangi plak yang ada di dinding pembuluh darah tersebut. Prosedur ini sangat berpotensi mengakibatkan dampak yang lebih parah. Seperti yang umum kita jumpai yaitu pendarahan di dalam tubuh. Jadi kalau prosedur ini tidak berjalan dengan lancar, maka pembuluh darah bisa pecah bahkan berdarah kan. Nah, makanya resiko yang paling berbahaya justru bahkan menyebabkan serangan jantung secara tiba-tiba dan mengarah kepada kematian. Naudzubillah. Kemudian bagaimana konsep dan treatment pengobatan universal medicine? Nah, ini untuk apa namanya tahap-tahapannya ya, atau enggak kayak treatmentnya. Nah, ini yang pertama pasti dikasih obat karena kan ini kalau jantung koroner kemarin saya tanya yang apa namanya yang menangani obat-obatan yang dia yaitu Saki. Kemarin saya tanya itu kurang lebih kalau jantung koroner ada 12 macam obat, tapi untuk perinciannya saya kemarin tidak dikasih. Jadi ini jantung koroner itu sudah formulasi formulasi yang berfungsi untuk menangani jantung koroner, dan alhamdulillah di sini sudah terbukti. Kemudian untuk terapinya ini ada matras batu giyok. Nah, di sini juga berfungsi untuk melancarkan peredaran darah biar darahnya tidak menggumpal dan lancar sampai otak dan jantung. Kemudian untuk air minumnya. Air minumnya itu diganti dengan air amidis. Ini bukan promo ya. Ini air amidis. Kenapa air amidis? Karena air ini air murni, apa namanya? Dia tidak mengandung kalsium atau enggak natrium, kalium, karena dia air murni, air sulingan. Jadi dia membantu mempercepat pengobatan. Kemudian yang keempat itu perlu dan minimal olahraga 1 minggu 3 kali minimal 30 menit lah, anggap 30 menit. Kan banyak olahraga, bisa jogging, bisa workout, bisa futsal, bisa bulu tangkis, terus bisa ya banyak lah, push up juga bisa. Maka dari itu agar kita terhindar dari penyakit jantung koroner ini, sebaiknya kita harus cerdik. Apa itu cerdik? Cek kesehatan di Universal Medicine Clinic Center. Kemudian yang kedua, enyahkan asap rokok. Yang ketiga, rajin berolahraga atau aktivitas fisik lainnya. Yang keempat, diet secara sehat dan seimbang. Kemudian yang kelima, istirahat yang cukup minimal berapa ya? 4 jam sampai 6 jam lah, enggak usah terlalu banyak tidur. Kemudian yang keenam, kelola emosi dan stres. Kemudian tujuan apa? Tujuan presentasi ini adalah yang pertama tujuan secara umum. Kita dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan jantung koroner, apa penyebabnya dan apa saja gejalanya. Kemudian tujuan yang secara khusus kita dapat mengetahui bahayanya penyakit jantung koroner apabila dibiarkan atau dianggap remeh dan kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Kita juga dapat mengetahui bagaimana pertolongan pertama pada pasien atau seseorang yang terkena serangan jantung, terus apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan, dan kebanyakan dari manusia tidak mengetahuinya. Ini saya
kasih quotes sedikit dari Bob Sadino. Obat dan vitamin bukan jaminan hidup sehat. Jaga ucapan, jaga hati, istirahat yang cukup, makan dengan gizi yang seimbang, dan olahraga yang teratur. Itulah kunci hidup sehat. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.